Enggak. Cuman tadi sih waktu setelah polling SMS tuh aku nggak tahu pasti statementnya Mbak Wati gimana. Cuman ketika setelah game tadi menang, Mbak Wati sempat gitu bilang, aku nggak mau masak. Padahal kita belum makan, Bok, dari siang. Tapi ternyata enggak, Mbak Wati cuman bercanda. Wih, dia masak akhirnya buat kita juga dengan senyum manisnya dan tetap dengan gembira gitu. Jadi kita bisa makan lagi, makan malam. Enak banget. Ikan asin hari ini pemirsa. Sama apa tadi? Oh, telur. Sama bayam, sayur bayam. Enak banget. I love you Mbak Wati, I love you Shirley, Diana, Puput, Teh Adit, dan semuanya deh. I love you all. Karena makan kenyang hari ini. Terima kasih. Wati kan kebagian tugas masak, terus dia tuh, gue yakin banget dia tuh bercanda. Dia bilang, gue sekarang udah gak mau masak. Tapi dia cuma bercanda, gue yakin banget. Dan kalau semua karena polling SMS-nya rendah, gue gak yakin. Karena gue tahu dia orangnya optimis. pemirsa, hari ini saya berada di polling SMS yang terendah. Tapi saya bukan berarti saya tidak melaksanakan kewajiban saya, tanggung jawab saya untuk masakin teman-teman. Enggak, saya orangnya saya selalu optimis dalam segala hal. Karena satu contoh, saya kemarin Meli sempat drop gara-gara polling SMS-nya rendah. Saya menyemangati dia dengan cara bagaimanapun saya mengorbankan kesibukan saya supaya dia tetap fight, dia tetap semangat dalam rumah beranda ini. Cuman saya merasa kenapa mesti saya harus down juga, kenapa mesti harus saya kecewa kalau hanya polling SMS, karena saya saya akan malu kan. Saya akan malu kalau saya pernah memberikan teladan kepada teman-teman terus saya yang melakukan itu. Nggak mungkin, tidak dalam prinsip hidup saya nggak ada seperti itu. Hanya saja ada satu hal yang saya mungkin tidak etis saya bicarakan. Ada saya mengingat anak saya atau bagaimana. Jadi saya merasa nggak masalah, saya siap untuk terekstradisi minggu ini. Ya ampun, irisannya lucu banget. Iya. Mati. Kalau ngasam takut. Ini semua deh. Halo pemirsa, apa kabar Anda semua? Jumpa lagi dengan saya Stenia Gustav dalam Beranda Penghuni Terakhir 2. Premium call dan juga polling SMS yang diberikan dari pemirsa kepada seluruh penghuni sedikit banyaknya mempengaruhi kondisi psikologis bagi para penghuni. Mereka yang selalu berada dalam posisi atas tentunya sangat merasa bangga. Namun mereka yang berada dalam posisi bawah, mereka terus-menerus berpikir, kenapa ini bisa terjadi pada mereka? Namun seluruh penghuni akan terus berusaha untuk menarik simpati dari pemirsa. Dan mereka juga sadar bahwa mereka akan berada dalam rumah ini selama periode yang sangat lama. Untuk itu diperlukan satu pengenalan karakter yang baik antara satu sama lain. Dalam episode kali ini kita akan lihat bagaimana mereka menilai satu sama lain. Tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa,
Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa mereka diberikan kesempatan untuk saling bisa memberikan penilaian satu sama lain. Dan banyak sekali julukan-julukan yang bisa diberikan dari satu penghuni kepada penghuni lain. Salah satu contoh adalah si Wulan, si Putri Sare. Dia mendapat julukan baru yaitu si Putri Gosip karena dia suka sekali ngegosip dan dia banyak tahu hal yang tidak diketahui oleh para penghuni. Dan kita juga akan melihat bagaimanakah reaksi Meli yang mudah sekali meneteskan air mata, juga penilaian-penilaian para penghuni terhadap Wulan dan juga Diana. Untuk lebih jelasnya, kita lihat sekarang. Gimana, Le? Terus si Puput kok sedih lagi sekarang, kenapa? Puput? Gak tau ya, kadang dia emang orangnya aneh gitu kan. Misterius banget ya? Iya, kadang dia bisa terbuka, kadang ya Kembali tertutup gitu. kembali tertutup. Dia selalu terbuka dan tertutup. Mungkin karena tertutup. atau juga mungkin karena ya Puput kan punya kelebihan gitu kan. Iya mungkin juga dibandingin yang lain. Ya sometimes dia nggak mau cerita siapa yang dia dapat gitu kan. Kadang, Artinya yang bicara ya? karena kalau dia, kadang gini loh ceritanya gini. Kalau dia punya feeling something itu, kalau dia merasa harus berbicara, dia mau berbicara. Tapi kalau kadang dia punya dapat sesuatu tapi dia nggak mau berbicara, dia selalu akan keep silent. Para cowok lagi ngumpul di bawah nih. Nah, Terus si Ivan apa kabar tuh? Masih aja nggak mau di ini ya? Masih aja nggak bisa dicolek ya? tetep yang namanya colek-colek mah gak boleh, apalagi sentuh-sentuh. Serius? Sebenarnya ada satu seseorang nih di sini yang terpancing. Gila. Bayangin aja. Gue cuma lonceng sedikit. Akhirnya keluar juga bahwa ternyata Edu menyimpan feeling something terhadap penghuni berinisial D. Iya. Habis D apa? I. Habis I. A. Habis A. N. Habis N. A. Siapa? Huruf sesudah D apa? Apa? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Pas. D, E. Cocok. Tapi tumben ya Wulan, jangan-jangan Wulan ada hati nih sama dia. Tapi kan dukung-dukung Ivan ya. Enggak sih, kalau Wulan itu apa ya, cuman ngelihat Ivan tuh ya bagus. Dia punya prinsip, dia punya prinsip hidup yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Pertanyaan berikutnya adalah, jadi Wulan maunya sama siapa? Wulan sebenarnya naksirnya sama siapa sih? Atau jangan Mas Gobin. Karena gini, di antara cowok yang kelima-lima, nah itu bukan pacar, nah di antara mereka ya. 7, 6. Nah, Wulan tuh paling suka lihat sama orangnya yang sikapnya semuanya prinsipnya tuh sama siapa sih. Tapi Wulan jujur aja, Wulan paling suka tuh. Oh, kalau Gobin enggak lah. Wulan paling suka, Wulan sih sebenarnya suka itu. Berapa? Sama si. Aduh. Enggak, si Ivan itu karena si. Siap. Tadi tuh Bang Atma tuh mijit-mijit Meli ya. Bang Atma kalian suka Saling tolong menolong. coba-coba yang waktu ditanya yang pas kemarin pra ekstradisi. Edu senang sama Diana, sedangkan Meli senang sama Edu. Nah, sedangkan Meli disukai sama Atma. Iya kan? Oh iya, betul itu. Terus Diana ke Edu. Wulan sama Ivan. Nah, kalau Diana dari cowok-cowok itu siapa yang suka? Sebetulnya aku Diana. Nggak paham gitu ya. Kenapa kok Edu yang dijodohin sama Diana gitu? Ada skandal jepit gitu ke Diana Edunya. Maksudnya emang dari audisi dia emang deketin Diana gitu? Enggak, biasa aja. Oh, jadi kenapa baru di sini aja berarti? Enggak, tapi Deketinnya baru di sini. Tapi kalau dia dari mukanya sih kayaknya mirip-mirip gitu. Emang biasanya sama-sama innocent gitu ya wajahnya. Mari kita minta Puput untuk menerawang. Kalau wajahnya sama, itu teh biasa nama suka jodoh. Sedangkan bule disukai oleh catur. Kamu bule juga catur ya? Gak banget. Tapi emang tuh anak asik banget buat bantal. Wih. Jadi kalau aneh kata wasit marah-marah toh, terus dia sita di tempat tidur. Catur. Gantikan dulu kasur. Tidur. Kan dapat hukumannya dia. Tapi memang walaupun saya tidak suka semua cewek-cewek di sini, tapi saya akui mereka itu orangnya mudah pengertian dan mudah menghargai kita punya prinsip. Di situ yang saya suka memang di antara semua. Coba bayangin sebentar lagi tuh kan Valentine ya. Sedangkan dia masih di sini. Bagaimana kalau kita kerjain gitu? Kita jadiin aja semua. Ya maksudnya Diana cari aja siapa. Tinggal atur jadwal, oke? Senin Selasa Rabu Kamis. Kita yang ngaturin Pas 6 hari. Minggu istirahat. Minggu istirahat. Minggu hari cewek-cewek.
Minggu hari cewek-cewek. Rimbat. Lo kapan lagi? Iya di, maksudnya Meli aja, Meli sama Edu. Sekarang sama Edu. sekarang Kan Meli langsung mau. sekarang ini kasusnya dia sih kalau Meli daripada nggak ada radio tinggal aduh nyanyi. Tinggal tekan Tekan gelombang. Indonesia apa barat? aku sih pasti gitu. Edu dangdutan dong. Iya. Kalau di dangdut Kan enak duduk. ya Meli suka main-main, aku nggak mau. Oh kamu nggak mau? Enggak. Terus gimana dong? Kalau Ya Edunya udah suka sama biasa kamu? aja, sama semua mah biasa Nggak aja. apa-apa kalau Edunya mau. Tapi dia Tuh Meli mau tuh kalau Edunya mau. tapi sebetulnya Diana tahu kalau Edu tuh suka sama Diana. Enggak. Loh. Kan anak-anak udah Ya itu kan anak-anak yang bilang. ngomong. Kan Edunya nggak ngomong. Tadi Diana nunggu pernyataan cintanya Edu. Loh, emang kalau dia nyatain terus aku bilang apa? Pemirsa, setelah kita lihat tadi bagaimana mereka saling mengobrol, saling mengenali watak dan karakter masing-masing, sekarang kita masuk ke tahap yang sangat penting, yaitu game di hari ini, hari keempat di minggu pertama di Beranda. Dan game hari ini akan dipimpin oleh seorang aktor perfilman yang sangat kawakan, yaitu Agus Melas, yang diberi nama Roda Nasib. Bagaimanakah jalannya permainan dan siapakah pemenangnya? Kita ikuti bersama. Selamat siang semuanya. Saya bangga Anda bisa jadi orang-orang yang terpilih masuk ke dalam jumlah 15. Ya. Saya nggak tahu siapa di antara kalian yang ada di posisi terakhir nanti. Tapi saya akan bangga apapun. Ini mah selalu jadi orang jahat ya. Jahat tapi ini orang baik. Saya mau tanya. Mari Pak. Saya akan tunjuk salah satu orang aja. Ya, kamu Sini Mbak. selama 3 hari di sini ada beban mental nggak kamu? Ada. Banyak banget. Banyak. Tapi kamu ngerasa bahwa ini sesuatu yang menarik nggak? Sangat menarik. Ini tantangan yang mesti kita hadapin dengan. Hadiahnya pun tak kalah sangat gede. Tapi kalau menurut saya ada satu hal yang lebih penting. Sebenarnya ini adalah tempat Anda menaruh satu barometer pada diri Anda. Saya tiba-tiba di luar saya merasa jenuh, begitu saya masuk ke dalam sini ada satu atmosfer yang merupakan tantangan gitu. Kamu dari tadi kayaknya nggak ada suaranya. Kamu stres apa? Enggak kan? Kejadian Om. Semua orang Karena jepit. 3 hari kamu sini rasanya gimana, Adek? Kalau semua orang ngomong, Diana nggak ngomong. Diam, Diana mau ngomong. Kamu 3 hari di sini, ini bukan penjara, tapi ini sebuah, dibilang uji nyali juga enggak. Tapi sebuah ruang untuk mengukur barometer. Nah, kamu gimana di sini rasanya? Kamu berani masuk sini, kamu harus bisa ngomong. Kamu harus bisa, iya, cara dong. Iya apa Anda mau gitu. Yang kamu rasain apa, terus gimana gitu. Hah? Masih anteng-anteng aja. Masih anteng. Oke, guys, kalian udah siap untuk fight? Saya akan memainkan sebuah games. Apa tuh? Nah, nanti Anda akan tahu. Oke? Inilah game Roda Nasib. Pemirsa, game yang harus diikuti oleh para peserta penghuni terakhir 2 kali ini akan ditentukan oleh roda. Roda nasib merupakan sebuah alat yang berbentuk bundar dan dapat diputar. Di sisi muka dari roda nasib ini terdapat game-game yang tertulis pada kolom-kolom yang ada. Salah satu penghuni akan memutar roda nasib ini. Dan kolom game yang ditunjuk oleh tanda panah yang berada di tengah atas roda nasib tersebut ketika putaran selesai. Itulah game yang terpilih untuk dimainkan oleh para penghuni. Satu kali kesempatan dalam hidup. Ayo 3. Sembunyiin tangannya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Iya. Ambil napas dalam-dalam.
memakai werpak di dalam air. Aturan mainnya sederhana aja, ada 2 orang yang akan, satu udah siap di sana memakai werpak, yang satu terjun di dalam dan mereka berganti werpak itu tersebut. Siapa yang duluan, dia akan maju di dalam posisi yang ada di garis tadi. Oke, yang menang akan mendapat hadiah makanan yang enak-enak. Setelah roda nasib diputar oleh Tika, game yang terpilih saat roda nasib berhenti adalah game pakai werpak di air. Game memakai werpak dalam air ini akan dimainkan oleh 2 orang penghuni perwakilan kelompok masing-masing. 1 orang penghuni perwakilan kelompok sudah bersiap di dalam kolam renang. 1 orang lainnya harus bersiap-siap memakai werpak di pinggir kolam renang. Setelah aba-aba game dimulai, penghuni yang di pinggir kolam harus cepat memakai werpak, lalu setelah selesai, langsung terjun ke dalam kolam renang dan membuka kembali werpak yang sudah dikenakan di dalam air. Kemudian ia harus menyerahkan werpak tersebut kepada penghuni yang sudah dari awal di dalam kolam. Lalu setelah selesai ia kenakan, ia harus segera keluar dari kolam renang. Pemenangnya adalah kelompok yang perwakilannya keluar lebih cepat dari kolam renang. Oke guys, orang kedua sudah ada di titik, orang ke-1 nyebur. Oke, siap nyebur, nyebur. Oke, siap. Siap. 1, 2, 3. Terpaksa dengan berat hati kita umumin juga siapa pemenangnya. Memang ini pekerjaan yang games yang sangat berat. Saya pun nggak akan mampu kalau melakukan hal seperti ini. Butuh perjuangan yang agak sinting dikit deh. Gitu. Ya. Bisa bayangin nggak pakai celana dalam air? Belum kemasukan air di hidung ya. Kamu juga whatever you are udah apa namanya? Pakai berat banget. Kamu udah melakukan hal yang terbaik. Tapi kamu berdua memang dahsyat. Oke, berapa ya? Gobin, kekalahan bukan berarti sebuah perang yang kalah, tapi kemenangan yang tertunda, ya kan? Oke guys, permainan sudah berakhir dan ini saatnya saya untuk pamit. Tapi satu hal, saya merasa mendapatkan kehormatan bisa berada di antara Anda orang-orang yang terpilih. Saya tidak bisa berpihak kepada siapapun, tapi saya hanya bisa berdoa. Yang terbaik pastilah akan muncul sebagai. Oke, guys, see you later semuanya. Senang banget setelah sekian lama menunggu, baru hari ini kita bisa berenang dan ya, bener banget. Karena
pada dasarnya sebenarnya kita sempat pesimis juga karena perempuan semua dan mereka semua laki-laki yang tangguh juga. Dan tentunya juga sempat down karena ngelihat bos Tika tadi. Tika sempat tenggelam tapi pada akhirnya mampu membuktikan bahwa kemarin kita sudah kalah dan sekarang membayar dengan kemenangan dan akhirnya kita bisa berenang setelah sekian tahun. Dengar ya, kecewa gue jelas banget gue kecewa karena yang ngelawan mereka tuh cowok gitu loh. Tapi gue tahu teman gue tuh udah berusaha banget. Game roda nasib dari kelompok 3. Sekarang siap-siap untuk dijual. Bagi saya sih itu nggak ngaruh, karena saya yakin besok saya bakalan menang bersama dengan tim saya. Bakalan menang games yang lalu. Tenang aja. Kemenangan tuh selalu datang terbelakangan dan time will prove it. Waktu yang akan menentukan. Dagingnya sudah nggak ada, buahnya. Wow, luar biasa sekali. Begitulah jalannya permainan yang sangat seru pemirsa yang dipimpin oleh Agus Melas, seorang aktor perfilman yang sangat kawakan. Dan akhirnya dimenangkan oleh kelompok Tika. Tidak hanya mereka memiliki motivasi dan juga semangat juang yang tinggi, tapi mereka juga mempunyai strategi yang sangat baik. Sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan satu privilege, yaitu boleh makan sate sepuasnya. Sementara grup yang kalah hanya bisa gigit jari melihat teman-teman yang lain khususnya yang menang makan sate. Itulah kondisi yang harus dihadapi bagi para penghuni yang kalah dalam setiap permainan. Kita masih akan lihat siapakah yang menempati posisi SMS polling terbawah, 3 terbawah khususnya. Namun sebelumnya kita lihat dulu penilaian dari para penghuni terhadap 2 penghuni pria, yaitu Ivan dan juga Atma. Kita saksikan sekarang. Jadi lagi. Apa tuh? Kemarin kan ketemu sama si Ivan gitu, terus kita sempet debat gitu ya, masa dia nggak mau dicolek itu loh. Kenapa katanya? Tahu sih, gue tuh pertamanya tuh sebel banget. Ada cowok yang sampai, maksudnya nggak pernah. Hari gene. Sebentar, saya punya pikiran jahat. Kenapa? Saya kepingin memeluknya. Terus rame-rame lagi. Peluk rame-rame. Dipeluk rame-rame aja biar. Pertama kali gue pikir ngada-ngada gitu, pertama kali gitu. Tapi pas sekarang sih gue ngerti gitu, dia ternyata memang punya prinsip yang kuat. Tapi yang patut gue maksud kan, yang sekarang gue pahamin dan gue sadar gitu dari dia, kayaknya perlu contoh juga. Dia takut banget sama mamanya loh, takut banget sama Umi. Untuk hal yang dikit-dikit Umi tau. Gue pikir dia pikir Umi. Umi. Uminya itu kayaknya anak Umi nih, anak Umi. Dia sampai mukanya merah padam gitu mencoba membela diri. Terus? Tapi pas bener gue sadar, iya ya. Sadarnya tapi susah juga kayak gitu sama nyokap gue. Tapi susah juga, dia kan di kelompok kita yang cewek-cewek, dia sendiri cowok gitu. Tapi juga ada game yang harus nyentuh gimana coba? Tur, gini aja Tur. Aku gini loh. Ayo. Jangan loh. Kadang-kadang wae. Enggak gitu. Mauku
Gini loh, ada toleransi lah dikit. Kita tahu kok, kita menghargai dia, prinsip dia gimana yang selalu digembar-gemborkan itu, dan kita tahu itu gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi kalau game. Tapi ada yang gue pikirin loh dari dia, tau nggak? Dia kan pengen diet ya. Cuman dia nggak perlu ngurangin makanan, tau nggak? Kalau kita takut-takutin tiap hari aja dia pasti kurus banget mendadak. Sebenarnya saya kesini ini memiliki suatu beban yang berat, di mana kebiasaan keluarga saya itu biasa kurang, kami dididik kurang berdekatan dengan perempuan dalam artian hal-hal yang seperti di luar sana itu saling menyentuh atau apa segala macam. Ya, saya kesini harus berlaku seperti itu, mengikuti ya prinsip dan keluarga saya, ingin menjadi diri sendiri. Namun ya banyak juga teman-teman yang kurang mengerti dan mungkin tidak sepaham dengan saya, di mana ada sebagian yang mempertanyakan mengapa saya tidak bisa bersentuhan dengan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa, dan ada juga yang melihat ada secara tidak sengaja saya bersentuhan dengan perempuan, dalam artian saya pernah memang ditanya kenapa sih tidak mau bersentuhan dengan perempuan, dan itu pada umumnya perempuan yang mempertanyakan hal itu. Ya, saya menjawab itu memang ya karena sudah tradisi keluarga, kebiasaan keluarga. Terus ada pun yang sebagian dari mereka bergosip bahwa kayaknya event ini dibuat-buat gitu, event ini dibuat-buat, tidak buktinya waktu audisi pernah sempat sentuhan. Ya, saya bilang saya sebagai manusia biasa dengan prinsip yang itu mungkin kadang-kadang hilaf, dalam artian waktu audisi kemarin saya secara tidak sengaja bersentuhan dengan perempuan, dan saya sudah bilang memang sama teman-teman, saya yang akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyentuh mereka, untuk menjaga saya punya kebiasaan, saya punya jati diri sendiri, dan saya punya kepercayaan sama Umi. Mengenai hal yang mereka tak sengaja itu mungkin saya pahami karena mereka mungkin tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang kebiasaan. Dan harapan saya terhadap teman-teman yang saya sendiri sih cuek kalau ada yang teman-teman mengatakan bahwa saya munafik atau hanya dibuat-buat, itu dia punya penilaian pribadi dan interpretasi dari masing-masing orang. Tapi bagi saya yang penting itu pertama tetap ingin menjadi diri sendiri. Kemudian yang kedua sebagai manusia biasa ya memang hilaf. Saya memang hilaf dan saya berusaha sedemikian rupa mungkin untuk tidak bersentuhan dengan perempuan. Ya kalau memang ada ketidaksengajaan atau bagaimana ya saya menganggap mereka itu tidak mengerti tentang saya. Terus aku yang herannya satu lagi, Atma gitu kan, aku perhatiin dia, ini cowok gitu kan, cakep-cakep, body bagus itu, tapi kok bawaannya diem aja, susah ditebak sih orangnya gimana gitu. Emang ada diem ya? Ke aku sih enggak, aku suka ngomong. Waktu itu kan aku sempat di bus itu duduk bareng Abi gitu, ngobrol kok panjang jalan dia. Iya sih ngobrol, cuman kan dibandingin sama cowok-cowok yang lain gitu kan, selain Ipan gitu kan, kayaknya Alma tuh orangnya agak diem gitu, yang nggak banyak bicara, orangnya tenang banget gitu kan, yang lainnya pada yang ribut. Tapi dia suka semangatin aku kalau aku lagi kenapa. Oh gitu ya orangnya ya. Aku sih mulai ngomong sama Atma di mana ya, di rumah sakit gitu kok dia ajak ngomong duluan ke aku. Rumah sakit? Oh waktu kita kan nunggu kan lama banget. Yang tes medikal. Di rumah sakit dia ngobrol sama aku banyak ini itu gitu. Oke. Iya cuman itu aja sih, heran aja sih gitu kan. Sebenarnya sih nggak masalah siapa lu siapa gua sih Shelly orangnya gitu kan. Cuman itu aja, lain aja sih merhatiinnya beda gitu. Soalnya nggak ribut gitu kan. Menurut saya Diana dan Sherly menilai saya sebagai teman ya, khususnya Diana. Dari awal dia menganggap saya mungkin ya sebagai teman atau ya sahabat lah gitu, karena dari waktu dia drop saya sempet ngasih dia semangat gitu. Kemudian si Sherly ya kita sering ya biasa bertegur sapa biasa, dan dia orangnya sedikit temperamental kalau sedang ada sesuatu, tapi dia juga beberapa hari ini juga dua-duanya menganggap saya biasa-biasa aja, sebagai teman nggak ada masalah juga, itu aja. Boleh kok agak lemes hari ini ya. Catur, Adit, Sherly, Kuma Akang.
Rika, selamat siang. Diana, Gobin. Oke, Edu. Oke. Yes, apa kabar semua teman-teman? Oke, sekarang kita akan umumkan hasil perolehan polling SMS dan juga Premium Call hari ini. Di minggu pertama beranda. Kita panggilkan langsung tepuk tangan untuk Yudi, wasit kita. Oke. Di hadapan saya, di tangan saya ada satu amplop yang berisi hasil perolehan polling SMS di 9669 dan juga Premium Call 0809 10 10 809. Dan saya akan umumkan bagi yang nama yang saya sebutkan, tolong duduk di atas bangku atau kursi pesakitan. Panas, satu. Hot seat. Execution seat. Ya. Oke, kita bisa kosongkan bangkunya. Thank you. Diana, Gobin. Oke, kita buka ya, masih di seal ya pemirsa ya. Kita akan bukti bersama-sama. Pak Ade, gimana kira-kira optimismenya? Apakah berada dalam amplop sini atau tidak? Ada di sini Pak Ade? Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Oke, tanpa banyak basa-basi, jangan saya menyesal, saya harus mengumumkan bahwa Catur berada dalam posisi ke-13. Silakan Catur. Man, what's wrong with you, man? Semangat. Oke, Catur, saya berikan kesempatan. Catur, silakan berbicara pada pemirsa. Bagaimana respons kamu terhadap berita hari ini? Kiki, Ibu. Oh, sebelumnya selamat ulang tahun buat Nanda. Terus jangan lupa juga dukung aku, men. Mana SMS buat aku? Ibu, Mas Eko. Aduh. Kiki, Titin, Lia, Mbak Ella, aduh. Semuanya pemirsa seluruh Indonesia. Kok aku di 13? Aku didukung kok. Ya, tak tunggu loh. I love you all. I love you. I love you all. I love Indonesia. Pokoknya meskipun dalam kondisi terpuruk, I love you. Oke. Dan saya menyesal, saya umumkan Meli ada di posisi ke-14. Masih suka nangis, Meli? Iya, masih suka nangis ya? Enggak pernah. Oke, silakan Meli, gimana reaksi Meli setelah berada di posisi 14? Posisi 14. Pemirsa seluruh Indonesia, nggak tahu ya harus ngomong apa, tapi nggak tahu senang, nggak tahu sedih, tapi memang kalau terjadi, kan memang harus terjadilah. Tapi kalau tidak, kalau memang harus terjadi, terjadilah, tidak apa-apa. Oke. Meli. Posisi paling buncit. Oke, kalau gitu kita berikan selamat untuk yang lain dan kita persilakan Shirley untuk duduk di kursi posisi 15. Semangat. Silakan berdiri. Oke. Camera is all yours. Oke, ternyata nggak sia-sia gue make upan hari ini. Aduh, Shirley sebenarnya sedih ya, dia berada di posisi yang paling bawah, di posisi ke-15, karena nggak nyangka aja gitu ya. Shirley itu berharap sekali kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, khusus orang Medan, karena hanya satu Shirley wakil dari Medan yang mewakili dalam rumah petir ini. Jadi Shirley sangat berharap dukungan SMS dan Premium Call-nya buat Shirley. Oke. Tidak hanya orang Medan tapi semua orang ini di Zawa yang ada di Surabaya. Makanya tadi dibilang seluruh Indonesia, Mas. Seluruh Indonesia. Kalau Oke. bisa luar Indonesia juga menjadikan SMS ya. Silakan Shirley. Oke, thank you. Oke, inilah dia 3 orang yang berada dalam kursi panas. Satukan visi, mantapkan tujuan untuk mendapatkan rumah senilai 1,4 miliar. Terima kasih banyak. Sukses hari ini. Semoga kondisinya berubah untuk Anda bertiga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke.
Thank you, Covid. Thank you. Kita salam petir dulu yuk. Semangat. Ayo, salam petir. Puput. 3, 2, 1. Hidup petir. Ya pemirsa, itulah yang terjadi di hari ini di minggu pertama di Beranda. Dan memang mereka perlu mengenal satu sama lain lebih banyak karena mereka akan terus bersama lama sekali periodenya dan banyak sekali perbedaan karakter yang dimiliki dalam rumah ini. Dan untuk itu perbedaan karakter tersebut bisa menimbulkan banyak sekali gesekan persahabatan, mereka bisa lebih akrab, gesekan yang menimbulkan konflik, dan juga gesekan yang menimbulkan perselisihan lebih parahnya. Untuk itulah kita lihat siapakah yang bisa bertahan paling lama dan memenangkan rumah senilai 1/4 miliar. Jangan lupa untuk terus-menerus dukung penghuni favorit Anda lewat SMS di 9669 dengan cara ketik PT spasi nama penghuni favorit. Sekali lagi ke 9669 dan juga premium call 0809 10 10 809 untuk penghuni favorit Anda. Stena Gustav pamit, sampai jumpa.